Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil pada tahun 1849. Ayahnya bernama Abduh Hussein Khairullah, seorang imigran dari Turki. Ibunya berkebangsaan Arab dan memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Pada usia 12 tahun, Muhammad Abduh sudah mampu menghafal Al-Quran yang dibimbing langsung oleh ayahnya. Pemikiran cemerlangnya muncul ketika ia belajar ke perguruan di Masjid Ahmadi untuk belajar bahasa Arab, Nahwu, dan Shorob yang terletak di Tanta, Mesir. Namun ia merasa bahwa apa yang ia pelajari sangat monoton dan tidak mengerti apa yang maksud dari ilmu yang ia dapatkan, karena ia hanya menghafal pelajaran-pelajaran itu tanpa mengetahui apa substansinya. Kemudian ia pergi ke kampung halamannya, Mahalah Nasr, dan hidup sebagai petani serta melangsungkan pernikahan di usia 16 tahun. Namun sang ayah tidak menyetujuinya dan menyuruh Abduh kembali ke Tanta dan menekuni pelajaran. Dengan terpaksa ia kembali ke Tanta. Namun di tengah perjalanan ia pergi ke tempat tinggal pamannya, yaitu Syekh Darwis Qadir di Kanisa Urid. Kisah perjalanan Muhammad Abduh diabadikan dalam buku yang berjudul Muzakirat Al-Imam Muhammad Abduh, karya muridnya Muhammad Rashid Ridwan. Muhammad Abduh lalu melanjutkan pendidikan ke Hanta hanya 6 bulan. Kemudian ia pergi ke Al-Azhar. Di Al-Azhar ternyata ia mendapatkan pengajaran yang sama seperti di Hanta. Hal ini yang membuat ia kembali kecewa. Dalam salah satu tulisannya, ia menyatakan rasa kecewa bahwa metode pengajaran yang verbalis telah merusak akal dan daya nalarnya. Pada tahun 1871, ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Dari beliau Abduh mendapatkan pengetahuan filsafat, ilmu kalam, dan ilmu pasti atau eksak. Metode yang digunakan oleh Al-Afghani merupakan metode yang dicari oleh Muhammad Abduh selama ini, sehingga beliau lebih puas menerima ilmu-ilmu dari guru barunya itu. Muhammad Abduh juga mengungkapkan bahwa Al-Afghani telah melepaskannya dari guncangan jiwa yang ia alami. Akhirnya, Muhammad Abduh menjadi pelopor penyebar pemikiran Jamaluddin Al-Afghani di kampus Al-Azhar, hingga menyebar luas di Mesir, bahkan di seluruh dunia. Setelah Abduh menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877, atas usaha Perdana Menteri Mesir, Riyadi Pasha, ia diangkat menjadi dosen pada Universitas Darul Ulum, Universitas Al-Azhar, dan perguruan bahasa Qadefi. Ia mengajarkan teologi, sejarah, ilmu politik, dan kesusastraan Arab. Pembaharuan kedua yang dilakukannya adalah ketika ia menjabat sebagai mufti di tahun 1899, menggantikan Syekh Hasanuddin Al-Nadawi. Usaha pertama yang dilakukannya adalah memperbaiki pandangan masyarakat, bahkan pandangan para mufti sendiri tentang kedudukan mereka sebagai hakim. Tidak semua ide dan pemikiran pembaharuan yang dilakukan oleh Abduh diterima oleh penguasa dan pihak Al-Azhar. Penghalang utama yang dihadapinya adalah para ulama yang berpikir statis dan masyarakat awam. Ketika menghadapi banyak rintangan tersebut, Abduh jatuh sakit dan meninggal pada 8 Jumadil Awal 1323 Hijriah atau 11 Juli 1905 dan dikebumikan di pemakaman negara di Kairo. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh adalah faktor sosial berupa sikap hidup yang dibentuk oleh keluarga dan gurunya, terutama Syekh Darwis dan Jamaluddin Al-Afghani.
faktor kebudayaan berupa ilmu yang diperoleh selama belajar di sekolah formal sekaligus pengaruh langsung pemikiran Al-Ahmadi. Ketiga faktor tersebut merupakan hal-hal yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammad Abdul dalam berbagai bidang, baik teknologi, syariah, politik, sosial, hingga budaya. Pemikiran yang paling menonjol terkait dengan bidang teknologi yang difokuskan pada aspek pembuatan manusia, af'al dan ibad, konsep kodok dan kodar, serta sifat-sifat Tuhan. Bahkan pembaharuan Muhammad Abdul tidak terlepas dari karakter dan watak yang terbentuk sejak ia kecil, yaitu cinta pada ilmu pengetahuan. Abdul memiliki 3 agenda pembaharuan, yaitu parifikasi, reformasi pendidikan Islam, dan pembelaan atas Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.